Media mengajar, pendidikan Pancasila kurikulum merdeka, penerbit Erlangga, buku yang disuka kita semua. Bab 1. Proses perumusan dan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajaran, menjelaskan proses perumusan Pancasila, mengidentifikasi nilai-nilai pada Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Proses perumusan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Perumusan dasar negara dilakukan dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI, terdapat 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Gagasan dasar negara yang beliau sampaikan: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo. Mr. Supomo menyampaikan gagasan dasar negara pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Gagasan dasar negara yang beliau sampaikan: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan sosial. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Gagasan dasar negara yang beliau sampaikan: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9 kemudian dibentuk dengan tugas mengolah usulan mengenai gagasan dasar negara Republik Indonesia. Panitia 9 menghasilkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka, yang disebut Piagam Jakarta. Rancangan dasar negara dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan dasar negara tersebut diterima, lalu dimatangkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Bunyi rancangan nomor 1 diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara tersebut kemudian disebut Pancasila. Nilai-nilai pada Pancasila dan penerapannya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, bunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Simbol, bintang emas. Sila kedua, bunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol, tali rantai. Sila ketiga, bunyi, persatuan Indonesia. Simbol, pohon beringin. Sila keempat, bunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Simbol, kepala banteng. Sila kelima, bunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol, padi dan kapas. Setiap simbol sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai sesuai bunyi sila tersebut. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah, kita tinggal bersama keluarga yang harus kita sayangi. Di sekitar rumah kita ada tetangga yang harus kita hargai dan hormati. Menerapkan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah dapat membuat hubungan kita dengan keluarga dan tetangga berjalan harmonis. Penerapan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila menunjukkan bangsa Indonesia percaya dan mengakui adanya Tuhan. Contoh penerapan sila pertama Pancasila di lingkungan sekitar rumah. Beribadah bersama tetangga yang beragama sama di rumah ibadah terdekat. Merayakan hari besar keagamaan bersama tetangga yang beragama sama dengan kita. Mau bermain dan bergaul dengan semua tetangga walaupun berbeda agama. Penerapan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam hubungan kita dengan tetangga di sekitar rumah. Menghormati dan menyayangi tetangga tanpa memandang status sosialnya. Membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Mengucapkan permisi saat lewat di depan tetangga yang lebih tua. Penerapan sila ketiga Pancasila. Perwujudan dari nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah sikap bersatu tanpa memandang perbedaan. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekitar rumah bersama tetangga. Bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah secara rutin. Bermain dan bergaul dengan semua tetangga tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan bahasa. Bermain dan bergaul dengan semua tetangga tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan bahasa. Penerapan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan sekitar rumah. Mengikuti kegiatan musyawarah warga dengan tertib. Memberikan kesempatan pada setiap warga untuk menyampaikan pendapatnya saat musyawarah. Menerima hasil musyawarah sebagai hasil keputusan bersama serta melaksanakan hasilnya dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Penerapan sila kelima Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Contoh penerapan sila kelima Pancasila di lingkungan sekitar rumah. Bersikap adil kepada semua tetangga. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bergaul dengan tetangga. Menolong tetangga yang memerlukan bantuan. Penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Penerapan sila pertama Pancasila. Berikut contoh penerapannya. Ikut mengumpulkan sumbangan jika warga di sekitar sekolah mengalami musibah. Memberi kesempatan bagi penjual makanan di sekitar sekolah untuk beribadah di sela-sela kegiatannya berjualan. Membeli makanan dari pedagang di sekitar sekolah tanpa memandang agamanya. Jika jalur pulang sekolah kita ada yang ditutup untuk acara keagamaan, kita sebaiknya mencari jalan lain. Penerapan sila kedua Pancasila. Berikut contoh penerapannya. Menghargai masyarakat di sekitar lingkungan sekolah tanpa memandang status sosialnya. Mengucapkan permisi saat melewati penduduk sekitar saat pulang sekolah. Ikut membantu mengumpulkan sumbangan saat masyarakat di sekitar sekolah terkena musibah. Penerapan sila ketiga Pancasila. Berikut contoh penerapannya. Menghormati semua masyarakat di sekitar sekolah, termasuk para pedagang di sekolah tanpa memandang suku bangsa dan budayanya. Lebih memilih memakan jajanan tradisional daripada jajanan khas negara lain. Ikut serta jika ada kegiatan kerja bakti membersihkan atau menghijaukan lingkungan di sekitar sekolah. Penerapan sila keempat Pancasila.
Contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan dengan masyarakat di sekitar sekolah adalah dengan memperlakukan semua orang di sekitar sekolah, termasuk pada pedagang di sekitar sekolah, dengan sama. Setiap orang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di mata negara. Penerapan sila kelima Pancasila. Berikut contoh penerapannya. Tidak jajan terlalu banyak di sekolah agar kita dapat menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dengan masyarakat di sekitar sekolah. Misalnya, tidak membuat kegaduhan saat bermain sepulang sekolah. Penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Rumah tempat kita tinggal tentunya terletak di wilayah kecamatan, kelurahan, atau desa tertentu. Negara Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi untuk memudahkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerapan sila pertama Pancasila. Cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan sila-sila pertama Pancasila di wilayah kecamatan, kelurahan, dan desa adalah seperti berikut. Merayakan hari raya keagamaan di tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa dengan tertib. Menghormati acara keagamaan yang diadakan di lingkungan setempat jika agama tersebut berbeda dengan agama kita. Menghormati dan menghargai semua warga di lingkungan setempat tanpa memandang agamanya. Penerapan sila kedua Pancasila. Penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa antara lain sebagai berikut. Menghargai para petugas kebersihan di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa di wilayah tempat tinggal dengan cara menyapa dan selalu menjaga kebersihan. Bergaul dengan semua warga tanpa memandang status sosialnya. Penerapan sila ketiga Pancasila. Penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa antara lain sebagai berikut. Mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan atau menghijaukan wilayah setempat. Memilih menggunakan barang-barang produksi pengusaha lokal untuk mendukung perkembangan usaha masyarakat setempat. Penerapan sila keempat Pancasila. Penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa antara lain sebagai berikut. Mengikuti kegiatan musyawarah desa atau kelurahan dengan tertib. Tidak memaksakan kehendak saat mengikuti musyawarah warga desa atau kelurahan. Menerima hasil pemilihan kepala desa sebagai hasil keputusan bersama. Penerapan sila kelima Pancasila. Penerapan sila kelima Pancasila di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa antara lain sebagai berikut. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan warga sekitar dan pemerintah daerah. Misalnya, membayar iuran warga atau pajak daerah agar kita dapat menikmati sarana dan prasarana di lingkungan sekitar dengan nyaman. Tidak bergaya hidup mewah sehingga kesenjangan sosial dengan warga lain menjadi tampak jelas. Petugas pemerintah daerah adil kepada semua warga. Demikian materi kali ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi semua. Sampai ketemu di edisi